Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersama dalam minggu ini untuk kita merenungkan firman Tuhan. Salam dari kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari 1 Yohanes pada pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dikatakan demikian, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebenarnya kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam kita pada minggu hari ini, kasih dalam keluarga Allah. Yang melatar belakangi Rasul Yohanes menuliskan surat ini adalah apa yang Tuhan ajarkan tentang hukum yang pertama dan yang terutama, yang kita boleh baca dalam Markus pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Di sana diajarkan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan senap hati, pikiran, akal, dan budi kita. Dan juga untuk mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Itu adalah perintah yang Tuhan ajarkan. Itulah hukum yang Tuhan ajarkan sebagai rangkuman dari semua hukum, baik hukum Musa ataupun kitab-kitab nabi-nabi. Dan saudara-saudara, melalui bagian itu, maka Rasul Yohanes membuat suatu ringkasan sederhana, suatu aplikasi sederhana untuk skop jemaat Tuhan, keluarga anak-anak Allah. Dengan berkata bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah. Siapa yang percaya Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, disebut dia sudah lahir dari Allah. Berbicara tentang lahir dari Allah, orang yang sudah percaya berarti dia sudah seorang yang lahir dari Allah, lahir baru. Dan kemudian dia juga mengatakan pada bagian ini, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, artinya setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang telah membawa kita kepada kelahiran yang baru, kepada kehidupan yang baru, dikatakan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Berarti mengasihi juga jemaat Tuhan yang lain, keluarga Tuhan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi sangat sederhana saja. Kadang-kala banyak orang membuat ayat ini menjadi suatu ayat yang sulit sekali setelah diputar dan dipilah-pilah dan akhirnya menjadi rumit. Sebenarnya sangat sederhana saja. Maksudnya adalah siapa yang percaya kepada Tuhan adalah seorang yang sudah lahir dari Allah, dan orang yang lahir dari Allah akan mengasihi juga orang yang lahir dari Allah atau orang-orang yang lain lahir daripada Allah. Artinya bahwa kita yang percaya Kristus Tuhan, kita harus mengasihi juga orang yang percaya Kristus Tuhan yang lain. Orang-orang yang percaya kepada Yesus atau jemaat Tuhan yang lain, kita juga harus kasihi mereka sebagai wujud dari keluarga anak-anak Allah. Karena kita memiliki Bapa yang satu, yaitu Allah kita,
dan kita semua adalah anak-anaknya, maka wajib hukumnya bagi kita untuk saling mengasihi, untuk mengasihi mereka semua. Apapun gereja saudara, apakah mungkin gereja GBI atau GSJA, GKPII, HKBP, GPM, GMIT, atau gereja-gereja lain, GKJ, apapun nama gereja kita, kita semua adalah orang yang percaya kepada Kristus, disebut sebagai keluarga Allah, anak-anak Allah. Dan kita semua wajib hukumnya untuk menunjukkan kasih kita sesama keluarga Allah, sesama anak-anak Allah. Jadi kasih jangan dibatasi oleh label gereja. Kasih jangan dibatasi oleh organisasi atau denominasi. Tapi kasih itu adalah suatu hubungan yang erat di antara kita semua, wujud nyata yang saling mendoakan, saling mempedulikan di antara kita semua anak-anak Tuhan. Apapun nama gerejanya, jika kita benar-benar adalah anggota keluarga Allah, maka kita memiliki Bapa yang satu dan kita memiliki kasih kita kepada Bapa. Demikian pun kita harus saling mengasihi sebagai anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak orang sekarang sangat fanatik dengan gerejanya, sampai akhirnya berpikir bahwa hanya gerejanya yang paling benar, gereja yang lain salah semua, gerejanya saja yang akan masuk ke surga, bukan orang-orangnya lagi, lalu yang lain masuk neraka. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya Kristus adalah Tuhan. Artinya siapa yang sudah percaya dalam Yesus sebagai juru selamatnya adalah keluarga anak-anak Allah, di mana kita memiliki Bapa yang satu, dan kita semua juga harus menunjukkan kasih kita antara sesama anak-anak Tuhan. Memperlakukan sesama di antara kita sebagai keluarga, memperlakukan sesama di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Tuhan tidak menginginkan kita untuk satu dengan lain untuk saling menghancurkan, untuk satu yang lain saling menjatuhkan, untuk gereja yang satu menjatuhkan gereja yang lain, untuk gereja yang satu mengejek gereja yang lain, atau anggota jemaat yang satu mengejek anggota jemaat yang lain. Tetapi kita semua diharuskan untuk menunjukkan kasih sebagai keluarga, keluarga anak-anak Allah. Itulah sebabnya saya memberikan tema bagi kita, kasih dalam keluarga ilahi. Jadi, apa yang menjadi kelebihan dari saudara kita yang lain menjadi kelebihan bagi kita? Apa yang menjadi kekurangan dari saudara kita yang lain menjadi kekurangan kita? Saling menopang, saling mendukung, saling menunjukkan kasih dan kemurahan. Karena Tuhan juga mengajarkan kepada kita, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menunjukkan kasih kita bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita. Mengasihi bukan hanya dengan kata, tetapi dengan laku kita masing-masing setiap hari. Tunjukkanlah kasih yang baik, karena Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semua kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Baik secara jasmania kita dilahirkan di tengah keluarga kita. Saya dilahirkan di keluarga Simanjuntak. Yang lain mungkin dilahirkan di keluarganya masing-masing dengan berbeda marga ataupun sukunya. Tapi yang pasti kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Demikian pun dengan persekutuan dengan gereja, dengan kelahiran di dalam Kristus sebagai orang-orang percaya. Kita dilahirkan dalam sebuah keluarga yang kita sebut dengan keluarga Allah, di mana kita memiliki satu Bapa dan kita semua sebagai anak-anaknya. Saudaraku, jika dalam prinsip dunia sesama anggota keluarga saling menopang, saling membantu, terlebih lagi sebagai keluarga anak-anak Allah, kita harus saling melakukan hal itu. Namun terkadang mengatakan mengasihi itu adalah sesuatu yang mudah, tetapi mempraktekannya sesuatu yang sulit.
Dan saudaraku, seringkali orang berkata, saya belum mampu melakukannya, saya belum kaya, tunggu saya berkelimpahan, saya berkelebihan, baru saya akan membantu, baru saya akan menunjukkan kasih, baru saya akan menunjukkan kepedulian. Maka saudara, itu bukanlah kasih. Ketika saudara memberikan pertolongan saat saudara adalah memberikan kelebihan, berkelebihan, itu bukanlah kasih. Tetapi kasih adalah pengorbanan. Yang namanya mengasihi berarti ada di dalamnya sifat dan tindakan yang rela berkorban. Ada di dalamnya kepedulian, ada di dalamnya perhatian yang mendalam. Saudaraku, itulah yang kita harus terapkan sesama anak-anak Tuhan. Kita harus mudah untuk memberikan kasih sayang kita, pertolongan, perbuatan yang baik dari kita bagi saudara kita yang lain yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, jangan lagi membedakan antar nama gereja, tapi mari kita mempraktekkan kasih itu karena kita sebagai anak-anak Allah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya melihat dari bagian ini bahwa ternyata bukti kasih itu adalah ketaatan. Bahwa bukti kasih itulah melakukan perintah Tuhan. Itu adalah bukti kasih. Lalu dikatakan kepada kita pada ayat yang ketiga, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudaraku, jika kita berkata bahwa kita mengasihi, maka kita harus menuruti perintah. Itu juga yang terjadi dengan rumah tangga atau keluarga kita. Jika kita berkata mengasihi ayah kita, orang tua kita, maka turutilah nasihatnya. Jika kita berkata bahwa kita mengasihi ayah kita, maka turuti perintah-perintahnya. Tetapi jika ternyata kita tidak mau menuruti nasihat-nasihat yang baik yang datang dari ayah kita, mungkin dipertimbangkan, dipikirkan apakah kita benar mengasihi orang tua kita atau tidak. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Dikatakan bahwa kasih itu, yaitu jika kita mengasihi Allah, berarti kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah mana yang dimaksudkan? Maka perintah yang terdekat adalah perintah mengasihi orang-orang percaya yang lain, yaitu ayat yang pertama dan kedua. Perintah yang lebih jauh adalah mengasihi seluruh apa yang diperintahkan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Mustahil kita dapat berkata saya mengasihi Tuhan tapi tidak melakukan perintahnya. Atau mungkin berkata saya mengasihi Tuhan tapi justru melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita membenci Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, tentu kita melakukan apa yang Dia inginkan. Ketika kita belum menikah, Bapak Ibu, saudara-saudara, atau mungkin juga anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini, orang yang masih berpacaran, yang kasih sayangnya sangat menggebu-gebu, biasanya akan berusaha sebaik mungkin tampil di hadapan pacarnya dengan sangat sempurna, tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh pacarnya. Jika pertemuan pertama memakai parfum A, ternyata pacarnya tidak suka, merasa bau, minggu depan diganti, dicari sampai mana yang paling suka. Demikian juga dengan pemberian. Jika ternyata pacarnya tidak suka dengan kembang, dia lebih suka kepada boneka, maka diusahakan memberikan boneka. Atau sebaliknya. Mengapa demikian? Karena kita menunjukkan kasih kita dengan perhatian, menunjukkan kasih kita dengan melakukan apa yang berkenan kepada orang yang ingin kita dekati. Demikian juga suami istri. Demikian juga antara bapak dengan anak. Bahwa kasih
berarti menunjukkan sesuatu yang berkenan kepada seorang yang kita kasihi. Saudaraku, jika benar kita mengasihi Tuhan, maka lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kasih. Jika tidak demikian, berarti itu bukanlah kasih, tetapi itu hanyalah lip service saja. Hanya kata-kata di bibir saja. Sehingga itu hanya mudah diucapkan, tetapi tidak ada di dalam perilaku. Sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mengatakan di satu kali dia berkata bahwa kuk yang dia pasang adalah ringan dan beban yang dia berikan itu adalah enak atau sesuatu yang tidak menjadi sulit bagi orang-orang yang menerimanya. Ketika dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban yang kupikulkan adalah ringan. Matius 11 ayat yang ke-30. Dan di bagian yang saya bacakan tadi dikatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara-saudara, mungkin orang akan berkata, bagaimana mungkin perintah ini dari Kejadian sampai Wahyu sesuatu yang ringan? Bagaimana mungkin beban ini atau kuk ini sesuatu yang mudah? Saudaraku, di dalam pertemuan atau dalam perdebatan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat kepada Tuhan, Tuhan mengatakan hal yang demikian. Bahwa dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat yang memberatkan orang-orang pada waktu itu. Bahkan untuk beribadah saja pun, hari Sabat saja pun dibebankan dengan peraturan yang begitu berat. Untuk datang kepada Tuhan dikatakan peraturan itu sangat ribet sekali dan sangat sulit sekali. Bahkan untuk hukum yang keempat saja dibuat sebegitu berat, sampai-sampai untuk hari Sabat misalnya dibuat suatu peraturan, bahkan untuk memakai anting saja pun diukur beratnya. Sampai berapa beratnya? Kalau terlalu berat itu berarti dianggap suatu pekerjaan dan dia tidak menghargai hari Sabat. Demikian pun dengan berjalan berapa mil, berapa jauh, berapa kilometer, ada batasannya. Saudara-saudara, ketika Tuhan membuat suatu pengajaran bahwa hukum yang pertama dan yang terutama itu adalah kasih, maka peraturan-peraturan yang membebani atau kuk yang terlalu berat itu menjadi sesuatu yang harus disingkirkan. Karena yang Tuhan ajarkan adalah bahwa kasih adalah kegenapan dari hukum. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika dikatakan bahwa perintah-perintah itu tidak berat, maka dalam pengertian itu berbicara tentang bagaimana kita merespon perintah. Kalau kita merespon perintah-perintah Tuhan itu dengan kasih, kita melakukannya dengan kasih kepada Tuhan, maka tentu itu menjadi sesuatu yang ringan. Tapi jika kita meresponi perintah-perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu, seperti beban yang berat yang tidak dilakukan dengan kasih sayang atau kasih, maka itu sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan. Kita tidak mungkin kerjakan karena terlalu berat. Yang kedua, bagaimana cara kita meresponinya? Meresponi firman Tuhan, perintah Tuhan. Itu tidak berat kalau kita menyadari dan juga telah menerima bahwa ketika Tuhan memberikan suatu perintah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bukan Tuhan yang memberikan perintah lalu Dia pergi begitu saja. Dia adalah Tuhan yang memberi perintah lalu memberikan penyertaan. Dia adalah Tuhan yang memberi perintah lalu memberikan kekuatan. Lalu dengan demikian, semakin berat perintah yang diberikan, semakin berat beban yang diberikan, semakin besar pula kekuatan yang ada pada kita untuk menanggung semua itu. Saudara-saudara, tetapi tatkala orang-orang menanggung beban itu dengan sendiri tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kekuatan yang datang dari Tuhan,
maka dia akan ambruk. Saudaraku, ingatlah apa yang Tuhan ajarkan tentang kisah khotbah di bukit bagian terakhirnya. Yesus berkata apa? Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu, sehingga tatkala datang angin, datang hujan, kokohlah rumah itu. Tetapi orang yang tidak bijaksana membangun rumahnya, atau orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir, datanglah hujan, datanglah angin, robohlah rumah itu, hancur dan besarlah kerusakannya. Saudaraku, tergantung bagaimana kita membangun kehidupan kita. Jika kita telah percaya seperti apa yang telah dimulai dari ayat 1, bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa adalah juru selamat kita, maka kita memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan. Beban berat yang datang, maka kekuatan pun datang yang begitu besar. Beban berat pun datang, maka kita menjalani seluruh kehidupan dengan setia, dengan takut Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, maka semua itu tidak menjadi terlalu masalah. Saudara-saudara, bahkan beban yang berat sekalipun, kalau kita bersama dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang bukan beban. Tetapi jika kita tidak bersama dengan Tuhan, maka itu adalah suatu masalah yang tidak akan mampu kita pikul. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu, peliharalah kasih akan Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Kasihilah sesama kita, bahkan terutama juga sebagai anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, keluarga anak-anak Allah. Itu adalah sebuah perintah. Bagaimana kita dapat mengasihi dunia, mengasihi orang-orang lain, sementara di dalam rumah pun kita dapat kasihi. Bagaimana kita dapat mengasihi orang-orang yang jauh di sana, sementara orang-orang di tengah-tengah rumah kita pun kita dapat kasihi. Bagaimana kita dapat mengasihi juga orang-orang yang di luar kekristenan, orang yang belum percaya Kristus, sementara kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus di dalam keluarga itu, keluarga anak-anak Allah, sebagai orang-orang Kristen, kita sendiri pun tidak saling mengasihi. Bagaimana saya dapat mengasihi orang-orang yang belum percaya, kalau orang yang percaya pun saya tidak dapat kasihi? Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Dan kita harus menunjukkan kasih itu kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kemudian juga bagian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa perihal beban yang diberikan atau perintah-perintah yang diberikan, semakin kita besar, mulai dari anak-anak semakin besar, maka beban yang kita akan bawa atau yang mampu kita pikul pun akan semakin besar. Ketika kita masih anak-anak, kita memikul beban semampu kita yang mungkin sangat sedikit. Semakin kita menjadi dewasa, semakin besarlah kekuatan kita. Ada pertumbuhan. Saudara-saudara, demikian halnya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Perihal mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita, mengasihi sama anak-anak Tuhan yang lain, harus ada pertumbuhan. Semakin dewasa kita, rohani kita, maka semakin dewasalah juga perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, kasih kita kepada yang lain. Saudaraku yang terkasih, lalu kemudian di bagian yang ketiga dari bagian ini sebenarnya kita boleh dapat temukan tentang kemenangan kasih. Bahwa orang yang telah hidup dalam Tuhan, yang telah percaya Yesus Tuhan, pada akhirnya dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menang, bahkan mengalahkan dunia. Mengapa demikian? Karena mereka percaya Yesus Tuhan adalah anak Allah. Orang yang percaya Yesus adalah anak Allah, yaitu Yesus yang adalah inkarnasi Allah, yaitu dia yang lahir menjadi manusia. Dia yang ilahi menjadi manusia.
datang di tengah dunia, maka orang yang percaya demikian disebut sebagai orang-orang yang mengalahkan dunia. Karena mereka memiliki iman yang melampaui dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, perihal inkarnasi, perihal tentang peristiwa Allah menjadi daging, yang sering sekali kita renungkan di masa-masa raya Natal, itu sepatutnya bukan hanya kita ingat pada masa raya Natal, tetapi juga setiap hari, bahwa Yesus menjadi manusia demi saya, untuk menanggung dosa saya, menebus saya. Dan itulah pengakuan dan iman yang seperti itulah yang membuat kita hidup berkemenangan, menang mengalahkan dunia ini, menang mengalahkan pola dunia ini. Dan kita akan memiliki suatu kemenangan yang besar, yaitu kemenangan yang mengarah kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, mari renungkanlah firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita boleh baca dari bagian ini, kita diingatkan bahwa kita sebagai keluarga anak-anak Allah harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi anak-anak Tuhan yang lain. Jika kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi semua orang Kristen, orang percaya, dimanapun mereka berada, apapun nama gerejanya. Dan kita harus menunjukkan bukti nyata dari hal itu. Dan kemudian, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, berarti kita melakukan perintahnya. Dan perintah itu tidaklah berat. Dan jika kita sudah melakukan semua itu, ditutup dengan pernyataan, kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia karena kita memiliki kehidupan yang kekal. Satu ketika, dan saya tutup dengan sebuah ilustrasi berupa cerita. Satu ketika, ada seorang kaya besar membangun real estate dan mempekerjakan banyak orang dengan sistem borong per kapling. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, beberapa pemborong yang melakukan kecurangan. Ada yang melakukan pembangunan, mengurangi semen, mengurangi batu, mengurangi ukuran besar, mengurangi besar besi dan jumlah besi yang digunakan. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada seorang yang membangun atau memborong dengan jujur, melakukan sesuai dengan gambar bestek, gambar rencana, gambar anggaran, gambar GRAB-nya, sesuai dengan perintah, baik model maupun semua isi konstruksi, semua lakukan sesuai dengan aturan. Orang-orang yang membangun dengan curang berkata kepada orang yang jujur ini, orang yang melakukan perintah ini, mereka berkata kepada dia, kalau begini kapan engkau jadi kaya? Padahal engkau punya kesempatan untuk mengambil sedikit dari besi itu. Engkau punya kesempatan sedikit dari semen dan pasir dan batu yang ada. Tapi engkau terlalu jujur. Lalu kapan engkau kaya? Tahu juga Tuhan yang punya bangunan real estate ini tidak akan tahu, tidak akan ukur satu persatu. Saudara-saudara, si jujur ini berkata, kalau Anda mau melakukan hal itu, lakukanlah itu untuk Anda. Tetapi bagi saya akan lakukan sesuai dengan perintah. Dia melakukannya dengan tekun, dengan teliti. Tibalah waktunya penyelesaian sudah selesai finishing, dan semua harus penyerahan kunci. Sebelum penyerahan kunci, datang yang punya real estate untuk melihat beserta dengan rombongannya untuk menguji, baik konsultannya lengkap, pembangunan yang ada. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, ditemukan bahwa si jujur ini melakukan dengan baik sesuai dengan perintah, sesuai dengan arahan yang ada. Dia sangat senang. Dia pergi lagi menemukan atau melihat lagi kembali pembangunan yang lain yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak jujur.
Dia menemukan begitu banyak kecurangan dan dia begitu kecewa. Pas di acara penyerahan kunci, dia panggil semua lalu mengatakan bahwa yang berprestasi adalah sang si jujur tadi. Dan sebagai hadiahnya, semua rumah real estate yang dikerjakan dengan tidak sempurna itu, yang tidak sesuai dengan aturan itu, diberikan kepada si pembangun yang jujur itu. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, saya mengatakan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, kalau kita melakukan sesuai dengan perintah, selalu ada yang baik yang akan kita terima. Jika kita melakukan sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan perintah, itu pasti akan mendapatkan suatu track record. Orang yang bekerja di perusahaan ketika dia melakukan sesuai dengan perintah pimpinannya dan juga sesuai dengan SOP yang ada, dia mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Anak-anak yang melakukan perintah orang tuanya mendapatkan perhatian yang besar. Apalagi dengan kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh dengan baik, maka dia juga akan memberikan perhatiannya, berkatnya kepada kita semua. Saudara-saudara, itu yang kita renungkan pada hari ini. Kasih di tengah keluarga ilahi. Bahwa kalau kita berkata mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi yang lain, anak-anak Tuhan. Sangat-sangat miris ketika kita melihat di zaman sekarang, ada orang yang kekayaannya triliunan, tetapi orang lain, anak-anak Tuhan yang orang Kristen bahkan, satu agama, satu kepercayaan, bahkan satu gereja dengan dia, terkadang juga tidak mau melihat orang yang susah. Miris sekali melihat bahwa ada orang yang memiliki kendaraan yang sangat mewah, datang di gereja, lalu kemudian ada pengamen, ada pengemis di sana, yang bahkan jangankan untuk mobil kaya, mobil mewah, untuk makan minum pun setiap hari sangat susah. Tetapi orang itu tidak peduli. Saudara-saudara, hari ini renungkanlah firman Tuhan. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan kita. Sering sekali kita melihat ada pelayanan yang perlu ditolong, yang perlu ditopang, yang perlu dibantu, tapi kita tidak mau tahu. Tidak peduli. Padahal kita mungkin lebih daripada mampu untuk boleh membantu. Lebih daripada mampu untuk boleh menopang. Tetapi kita tidak melakukannya. Tetapi kita berkata bahwa saya anak Tuhan. Bahwa saya percaya Tuhan. Lalu bagaimana mungkin hal itu terjadi? Padahal dikatakan pada ayat yang kita baca, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti mengasihi juga anak-anak Tuhan yang lain. Karena kita satu keluarga. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi pekerjaan Tuhan. Berarti harus mengasihi para hamba-hambanya, para pekerja di dalam Tuhan. Kita harus mengasihi juga jiwa-jiwa yang lain, anggota jemaat Tuhan juga yang susah. Saudara-saudara, kiranya apa yang kita renungkan ini membuka hati kita semua untuk kita melakukan kebenarannya. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Karena ketika perintah diberikan kepada kita, Dia pun memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang kami terima. Kami telah merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Mu, yang mengasihi Engkau, kami juga harus mengasihi anak-anak Tuhan yang lain, pekerjaan Tuhan. Biarlah dari hidup kami terpancar berkat-Mu bagi dunia, bagi sesama kami. Tolonglah kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Jika di antara mereka ada yang lemah kuat dalam mereka, jika di antara mereka ada yang susah, Tuhan hiburkan mereka. Jika di antara mereka ada yang mereka kurang, Tuhan berikan mereka kelimpahan. Tolonglah kami semua menjalani hari-hari hidup kami sepanjang usbu yang baru ini. Maka dimanapun kami berada, di situlah tangan Tuhan memberkati, menolong kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan bangsa ini, negara ini, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, kami bertaruhkan dalam tangan Tuhan.
Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberi berkat dan kelimpahan. Saudara pun terkasih nama Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.